Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A2 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dari awal hingga akhir. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siva Kurnia Putri dengan NIM 23005-2206 selaku moderator serta pemateri. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Saya Aziza Rahmi dengan NIM 23005522032 selaku presentator pertama. Saya Dara Puspita dengan NIM 2300522042 sebagai presentator kedua. Baik teman-teman semua, perusahaan kita ini bernama Miksuka. Di sini Miksuka sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis manufaktur yang menghasilkan produk berupa makanan manis atau bisa dispesifiknya itu dessert atau lebih dikenal dengan es krim. Nah, perusahaan ini berdiri di Padang pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan 3 orang lulusan muda D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas Padang, terdiri dari yaitu Aziza Rahmi, Dara Puspita, dan Siva Kurnia Putri. Miksuka ini menawarkan jenis es krim dengan rasa dan varian topping yang disukai dari semua kalangan. Bisa dikonsumsi mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Karena terdapat varian rasa yang disukai banyak orang seperti vanila, coklat, strawberry, mint, dan green tea, serta berbagai macam topping seperti Oreo, popcorn, coklat, keju, dan boba. Di sini kami juga selalu mengikuti perkembangan zaman dan menciptakan rasa baru yang unik. Perusahaan ini memiliki 11 karyawan yang terdiri dari 2 shift, di mana jam operasional perusahaan ini dimulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Untuk shift satunya dimulai dari jam 10 hingga jam 4 sore. Dan untuk shift 2-nya dimulai dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Perusahaan kami ini memiliki sistem yang terkomputerisasi dan kami juga menerima jasa pesan antar atau pesanan online. Untuk materi selanjutnya itu mengenai siklus pendapatan. Di mana seperti yang teman-teman tahu, siklus pendapatan dalam sistem informasi akuntansi ini merupakan proses pengolahan data dan informasi yang terkait dengan transaksi pendapatan perusahaan. Di aktivitas siklus pendapatan kita itu pertama ada satu entry pesanan penjualan, di mana di sini kita menerima pesanan yang bisa didapat dari pelanggan melalui berbagai media seperti toko fisik atau online seperti GoFood, ShopFood, GrabFood. Yang kedua ada verifikasi pesanan. Di sini kita akan memastikan ketersediaan produk dan mengkonfirmasi detail pesanan seperti jumlah, varian rasa, alamat pengiriman. Dan yang ketiga itu input data pesanan. Kita akan mencatat pesanan ke dalam sistem manajemen penjualan atau perangkat lunak yang digunakan seperti Excel, Word, PowerPoint. Yang kedua itu ada aktivitasnya itu pengiriman. Kita akan mengemas produk es krim dengan baik untuk menjaga kualitas dan kesegaran selama pengiriman. Yang kedua ada mengatur jadwal pengiriman berdasarkan pesanan online pelanggan. Dan yang ketiga ada mengirimkan produk ke alamat pelanggan sesuai aplikasi pesanan. Aktivitas ketiga yaitu penagihan. Di sini akan membuatkan faktur setelah pengiriman, membuat faktur yang mencakup detail pesanan, jumlah yang harus dibayar, dan informasi pembayaran. Yang ketiga itu mengirim faktur. Di sini akan mengirimkan faktur kepada pelanggan melalui email atau metode lain yang disepakati. Dan yang ketiga ada pencatatan penagihan, di mana mencatat faktur yang telah dikirim dalam sistem akuntansi untuk memantau piutang. Aktivitas yang keempat yaitu penerimaan pembayaran. Di sini atau yang disebut juga dengan penagihan kas. Di sini kita akan menerima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai macam metode seperti tunai, transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran digital lainnya. Yang kedua itu verifikasi pembayaran. Kita akan memastikan bahwa jumlah yang diterima sesuai dengan faktur yang dikeluarkan. Yang ketiga itu pencatatan pembayaran, di mana akan mencatat pembayaran yang diterima dalam sistem akuntansi dan memperbarui status piutang yang ada. Yang keempat yaitu pengiriman bukti pembayaran. Di sini kita akan mengirimkan bukti pembayaran atau tanda terima kepada pelanggan sebagai konfirmasi. Untuk ancaman dan pengendalian dari siklus pendapatan ini, untuk
siklus yang pertama yang tadi ada entry pesanan penjualan, ancaman yang mungkin terjadi yaitu kesalahan dalam pencatatan detail pesanan, di mana pengendaliannya ini kita akan menggunakan SOP yang jelas untuk menerima dan memverifikasi pesanan. Yang kedua, ancaman yang mungkin terjadi yaitu ketidakakuratan dalam memverifikasi ketersediaan produk, di mana pengendaliannya kita akan mengembangkan SOP yang jelas untuk menerima dan memverifikasi pesanan juga. Yang ketiga, ancaman yang mungkin terjadi yaitu kesalahan dalam input data, di mana pengendaliannya kita akan menggunakan perangkat lunak manajemen inventaris untuk memastikan ketersediaan produk secara real time dan melakukan double checking pada detail pesanan sebelum input ke sistem. Ancaman dan pengendalian pada siklus aktivitas yang keduanya itu pengiriman, di mana nanti akan ada ancaman dan ancamannya seperti kerusakan pada produk, yang dimana kita akan mengendalikannya menggunakan bahan kemasan yang sesuai dengan di mana pengendaliannya kita akan menggunakan bahan kemasan yang sesuai untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk yang ada. Ancaman kedua itu keterlambatan dalam pengiriman. Kita akan mengendalikannya dengan menggunakan perangkat lunak logistik untuk merencanakan rute pengiriman yang efisien. Ancaman yang ketiga yaitu bisa terjadi kesalahan dalam input data dan kesalahan dalam pengiriman akibat alamat yang tidak akurat. Di sini kita akan mengendalikannya dengan memastikan alamat pengiriman dikonfirmasi dengan pelanggan sebelum pengiriman dilakukan. Untuk aktivitas ketiga, ancaman dan pengendaliannya itu mungkin bisa terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur. Dengan pengendalian kita menggunakan perangkat lunak untuk otomatisasi pembuatan dan pengiriman faktur. Yang kedua itu pelanggan mungkin tidak menerima faktur. Di sini kita bisa mengendalikannya dengan mengonfirmasi dengan pelanggan bahwa mereka telah menerima faktur. Dan yang ketiga yaitu pengolahan piutang yang buruk. Pengendaliannya itu dapat melakukan pemantauan rutin terhadap piutang untuk mengidentifikasi yang belum dibayar. Untuk ancaman dan pengendalian pada aktivitas keempat yaitu penerimaan pembayaran. Di sini mungkin ancamannya itu bisa dapat berupa risiko penipuan dalam pembayaran, terutama untuk metode pembayaran yang berupa digital. Untuk pengendaliannya itu kita bisa mengembangkan prosedur yang ketat untuk memverifikasi semua pembayaran yang diterima. Yang kedua, kesalahan dalam memverifikasi jumlah pembayaran. Untuk pengendaliannya melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan akurasi pencatatan pembayaran. Dan yang ancaman yang ketiga itu mungkin terjadi kesalahan dalam pencatatan pembayaran. Di sini kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan sistem pembayaran yang aman dan terenskripsi untuk mengurangi resiko penipuan. Nah, di sini adalah gambaran umum tentang siklus pendapatan. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk siklus pendapatan ini perusahaan akan bekerjasama dengan kurir, dan di sini adanya bank berguna bagi perusahaan Mitsuka untuk menyimpan keuangannya, dan bank akan memberikan laporan. Dan selanjutnya ada sistem buku besar di sini, buku besar dan pelaporan ini. Perusahaan akan memberikan penjualannya kepada sistem buku besar dan pelaporan. Yang ketiga ada siklus manajemen sumber daya manusia. Mitsuka akan memberikan komisi, dan siklus produksi akan memberikan informasi tentang ketersediaan barang kepada perusahaan, dan perusahaan akan memenuhi kebutuhan atas produksi dan pembeliannya. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Di sini perusahaan akan memberikan kebutuhan atas produksi dan pembelian, dan siklus pengeluaran akan memberikan informasi tentang ketersediaan barang kepada perusahaan. Perusahaan akan mengirimkan produk dan bukti belanja kepada kurir, serta kurir akan mengirimkan produk dan bukti belanja kepada pelanggan. Hubungannya itu untuk jawaban atas pertanyaan faktur penjualan dari pelanggan akan permintaan pesanan dan pembayaran kepada perusahaan. Untuk flowchart-nya ini, flowchart pendapatan bisa teman-teman lihat. Di sana ada divisi produksi, vendor, divisi keuangan, dan manajer. Untuk
Untuk pertama itu akan dimulai di divisi produksi. Pertama dimulai dari melakukan pengecekan persediaan dan membuat laporan permintaan bahan baku. Di sini akan tercipta dokumen laporan persediaan dan laporan permintaan persediaan. Dan nantinya akan dibawa kepada manajer. Dokumen laporan persediaan itu akan menjadi laporan permintaan persediaan dan melakukan pemeriksaan laporan persediaan, memeriksa laporan permintaan persediaan. Manajer juga membuat surat permintaan bahan baku dan akan menghasilkan 2 dokumen, yaitu dokumen permintaan bahan baku yang akan dipegang oleh manajer dan satu lagi akan diberikan kepada vendor. Di mana nanti dokumen permintaan bahan baku ini vendor akan menerimanya dan membuat faktur permintaan dan akan menghasilkan 2 dokumen yaitu faktur. Yang satu akan dipegang oleh vendor dan satu lagi dibawa ke divisi keuangan dokumennya ini. Setelah itu fakturnya ini akan tercipta akan terjadi melakukan pembayaran dan nanti akan tercipta lagi 2 dokumen di mana nanti dokumen itu yaitu bukti pembayarannya. Yang satu diarsipkan dan yang satu lagi akan dibawa ke vendor kembali. Di sini bukti pembayarannya itu nanti bakal tercipta bahan bakunya, bahan bakunya dan nanti bakal tercipta lagi dokumen surat pengiriman barang. Dokumen ini akan dibawa ke divisi produksi yang akan menghasilkan barang dan menghasilkan 2 dokumen yaitu surat barang diterima. Di mana dokumen ini dokumen ini akan dipegang divisi produksi satu dan bakal dikirim dan bakal dikasih ke manajer sebagai surat penerimaan bahan baku dan selesai. Materi selanjutnya mengenai siklus pengeluaran akan disampaikan oleh Azizah Rahmi. Kepada Azizah Rahmi, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu siklus pengeluaran. Dari siklus pengeluaran itu ada beberapa aktivitas penting. Yang pertama yaitu ada aktivitas pemesanan barang seperti perlengkapan dan pelayanan. Yang pertama yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang kita butuhkan dalam perusahaan seperti kebutuhan bahan baku. Jadi dalam perusahaan kami itu kami membutuhkan bahan baku seperti susu, krim, gula, perasa, dengan contoh vanilla, coklat, strawberry, mint, dan green tea. Lalu perlengkapan lainnya seperti mesin produksi, alat pembekuan atau freezer, kulkas, mesin kasir, dan komputer kitchen, serta jasa-jasa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu ada seleksi pemasok, yaitu memilih pemasok yang dapat menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk pembelian bahan baku yaitu kualitas susu, perasa dan gula, kadaluarsa bahan baku, harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, dan supplier yang terpercaya. Lalu yang ketiga itu ada permintaan penawaran, mengajukan permintaan penawaran kepada pemasok terpilih untuk mendapatkan harga terbaik. Lalu yang keempat ada evaluasi penawaran, yaitu mengevaluasi penawaran yang diterima berdasarkan harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Lalu yang kelima ada pembuatan pesanan pembelian, yaitu mengeluarkan pesanan pembelian resmi kepada pemasok yang terpilih. Next. Yang kedua itu ada aktivitas penerimaan dan penyimpanan barang. Yang pertama ada penerimaan barang. Kita harus memastikan bahwa barang dan perlengkapan yang dikirimkan sesuai dengan pesanan pembelian dan dalam jumlah dan kualitas yang telah kita sepakati. Lalu yang kedua itu ada inspeksi kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas barang yang diterima untuk memastikan tidak ada kerusakan atau cacat pada produk yang kita pesan. Lalu yang ketiga ada penyimpanan barang, di mana kita menyimpan barang di lokasi penyimpanan yang sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan seperti suhu dingin untuk bahan baku es krim. Lalu yang keempat itu ada dokumentasi penerimaan, mencatat barang-barang yang diterima dalam inventaris untuk pelacakan dan memanajemenkan stok. Next. Yang ketiga itu ada aktivitas pembayaran barang. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu memverifikasi faktur dari pemasok dengan pesanan pembelian
dan bukti penerimaan barang. Yang kedua itu proses persetujuan pembayaran dengan mengajukan faktur untuk persetujuan pembayaran dari Departemen Keuangan. Lalu yang ketiga itu kita melunasi faktur dengan melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disepakati. Misalnya pembayaran 30 hari setelah penerimaan barang. Lalu yang keempat itu ada pencatatan pembayaran dengan mencatat dalam sistem akuntansi perusahaan untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya itu ada aktivitas operasional yang mana dalam siklus pengeluaran itu akan adanya timbul biaya operasional. Yang pertama itu ada biaya sewa tempat yang dikeluarkan untuk menyewa gedung usaha yang mencakup sewa toko dan biaya pemeliharaan toko tersebut. Lalu yang kedua itu ada biaya untuk listrik dan air. Utilitas dasar yang diperlukan untuk operasi ini digunakan untuk penerangan, pemasok listrik untuk mesin pembuat es krim, kulkas, dan mesin lainnya, untuk internet, komputer dan tab, pendingin ruangan, kebutuhan operasional sehari-hari, dan kebutuhan air untuk produksi. Next. Yang ketiga itu ada gaji karyawan yang mencakup kompensasi untuk pekerja tetap meliputi gaji pokok, tunjangan, dan bonus jika ada. Lalu yang keempat itu ada biaya untuk peralatan yang dikeluarkan untuk alat-alat yang digunakan untuk produksi seperti sendok, gelas takar, mixer, dan blender. Next. Lalu yang terakhir itu ada biaya produksi. Yang pertama upah staff kitchen. Jadi biaya untuk memproduksi es krim kita akan memberikan upah kepada staff yang ada di kitchen ya berupa upah per bulan, bonus dan insentif produktivitas. Lalu yang kedua itu ada perawatan alat. Biaya yang dikeluarkan itu untuk menjaga kondisi peralatan atau maintenance peralatan seperti pembersihan berkala, servis, dan pembaharuan alat. Lalu yang ketiga itu ada packaging, biaya untuk pengemasan akhir produk seperti cup atau cone dan paper cone beserta label brand. Lalu ada plastik untuk pembungkusannya. Lalu yang terakhir itu ada biaya pemasaran yang meliputi biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan media lainnya. Biaya pengenalan produk baru, lalu yang ketiga itu biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk, biaya diskon, biaya gaji karyawan bagian promosi, biaya pemberian bonus penjualan kepada karyawan, dan biaya apresiasi lainnya. Lalu selanjutnya itu ada ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama itu untuk pemesanan barang. Ancaman yang dapat terjadi yaitu kesalahan dalam jumlah atau spesifikasi barang yang dipesan. Jadi pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu mengembangkan prosedur yang jelas dan standar untuk proses pemesanan barang. Lalu yang kedua itu ada ancaman memilih pemasok yang tidak dapat diandalkan. Jadi kita dapat melakukan pengendalian dengan melakukan verifikasi pesanan sebelum dikirim untuk memastikan bahwa semua informasi sudah benar. Lalu menetapkan kriteria yang jelas untuk pemilihan pemasok termasuk reputasi dan catatan kinerja. Next. Yang kedua itu ada ancaman dalam penerimaan dan penyimpanan barang. Ancaman yang pertama yaitu barang yang kita terima tidak sesuai dengan pesanan, baik dalam jumlah maupun kualitas. Jadi pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengembangkan prosedur penerimaan barang yang mencakup pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Yang kedua itu ada ancaman kerusakan atau cacat pada produk yang diterima dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Dan pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan mencatat semua barang yang diterima dan hasil inspeksi dalam sistem inventaris untuk pelacakan yang lebih baik. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur penerimaan dan penyimpanan barang yang benar. Next. Untuk yang ketiga itu ada ancaman dalam pembayaran barang. Ancaman yang pertama itu kesalahan dalam jumlah yang dibayarkan atau kesalahan dalam rekening bank. Dan pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengembangkan prosedur pembayaran yang jelas, termasuk verifikasi jumlah dan kualitas barang sebelum melakukan pembayaran. Yang kedua itu ada ancaman resiko penipuan dari pemasok yang tidak terpercaya. Dan pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan audit rutin terhadap transaksi pembayaran untuk memastikan bahwa semua pembayaran sesuai dengan pesanan. Lalu kita menggunakan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi untuk dapat meminimalkan kesalahan. Next. Biaya operasional. Ancaman pertama yang dapat terjadi dalam biaya operasional yaitu pengeluaran yang tidak terkontrol atau pemborosan, dan pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyusun anggaran operasional yang ketat dan melakukan pemantauan berkala terhadap pengeluaran.
Lalu yang kedua itu ada kenaikan biaya bahan baku atau operasional lainnya yang tidak terduga. Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan analisis biaya secara rutin untuk mengidentifikasi area yang dapat dihemat, lalu membuatkan laporan bulanan tentang biaya operasional untuk dapat memantau dan mengevaluasi pengeluaran perusahaan. Next. Biaya produksi. Ancaman pertama yang dapat terjadi yaitu kualitas produk yang buruk. Jadi pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu mengembangkan proses produksi yang efisien untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua itu keterlambatan dalam pemrosesan produksi. Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pemantauan kualitas secara berkala selama proses produksi untuk dapat memastikan standar kualitas kita terpenuhi. Lalu yang ketiga ada kesalahan dalam input data. Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang teknik produksi yang efisien dan berkualitas. Next. Dan yang terakhir itu ada ancaman dalam biaya pemasaran. Ancaman pertama itu ada pengeluaran pemasaran yang tidak efektif. Pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu melakukan analisis rutin terhadap efektivitas kampanye pemasaran untuk memastikan bahwa pengeluaran memberikan hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ada ancaman ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Jadi pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan riset pasar. Baik, selanjutnya itu ada gambaran siklus pengeluaran secara umum. Di sini terdapat beberapa bagian seperti ada siklus pendapatan, pengendalian persediaan, berbagai departemen, siklus produksi, biaya pemasaran, biaya operasi, vendor, dan juga buku besar dan sistem pelaporan yang akan saling berketerkaitan dengan siklus pengeluaran. Next. Untuk selanjutnya itu ada flowchart siklus pengeluaran yang terdiri dari pelanggan, kasir, divisi produksi, divisi keuangan, dan manajer. Jadi yang pertama itu pelanggan akan melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan akan melakukan pembayaran dan menghasilkan dua dokumen faktur, yang mana fakturnya akan diberikan kepada kasir. Dan kasir akan menginformasikan faktur tersebut kepada divisi produksi. Dan setelah divisi produksi menerima pesanan dari kasir, divisi produksi akan melakukan pengecekan persediaan. Lalu setelah melakukan pengecekan persediaan, divisi produksi akan membuatkan pesanan. Lalu setelah pesanan jadi, pesanan akan diberikan kembali kepada pelanggan. Lalu selanjutnya yang ketiga, itu ada pembuatan laporan penerimaan kas yang akan menghasilkan laporan penjualan kas yang akan diberikan kepada divisi keuangan. Nah, sampai di divisi keuangan, nanti laporan penjualan kas akan membuat laporan penjualan tunai yang menerbitkan dua dokumen laporan penjualan tunai. Setelah membuat laporan penjualan tunai, itu akan adanya pembuatan laporan keuangan dan akan menghasilkan dokumen laporan keuangan yang disimpan untuk divisi keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan itu akan diberikan kepada manajer yang mana laporan itu berupa laporan penjualan tunai dan akan menghasilkan laporan keuangan dan selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk siklus selanjutnya itu siklus produksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dara Puspita kepada Dara dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas siklus produksi, yang mana terdapat beberapa aktivitas utama siklus produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, di mana untuk perencanaan ini yang pertama kita lakukan analisis permintaan pasar dulu. Yang kedua, kita buat tujuan untuk produksi, berapa produksi yang akan dibuat dalam perharinya. Nah, untuk bisnis kami dalam perharinya itu kami memproduksi 150 liter es krim. Yang ketiga yaitu ada kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi mesin es krim 150 liter per hari, yang dimana untuk jumlah kerja dalam sebulan itu ada 30 hari. Dan totalnya untuk satu bulan itu kami memproduksi 4.500 liter es krim. Nah, yang terakhir yaitu kita rencanakan produksi harian atau mingguannya dengan melihat kapasitas bahan baku yang tersedia dan tenaga kerja yang ada. Nah, di sini untuk setiap shift kami memiliki 5 orang karyawan dan satu manajer. Next.
untuk yang aktivitas yang kedua yaitu ada penyiapan bahan baku. Nah, bahan baku utama kami yang pertama itu ada susu, ada krim, ada gula, ada perisa, ada bahan tambahan, dan ada stabilisator dan emulsifier. Nah, untuk itu untuk dalam sebulan kami membutuhkan 900 liter susu, 450 liter krim, 225 kg gula, 22,5 liter perisa, 90 kg bahan tambahan, dan 9.000 gram stabilisator dan emulsifier. Yang kedua yaitu ada penyiapan bahan baku, yaitu yang pertama estimasi kebutuhan bulanan, yang mana untuk bulan yang itu yang tadi untuk susu ada 900 liter, krim 450 liter, gula 22,5 kg, perisa 22,5 liter untuk per jenis, yaitu untuk satu jenisnya itu sekitar 4,5 liter untuk satu jenis perisa. Dan stabilisator dan emulsifiernya itu 9.000 gram. Nah, yang kedua kita bikin perencanaan pembelian bahan bakunya, yang dimana untuk susu dan krim, kami memesan 1 minggu sebelum awal bulan untuk memastikan bahan tersedia saat diproduksi. Untuk gula dipesan yaitu 2 minggu sebelum awal bulan. Yang untuk perisa dan bahan tambahan yaitu dipesan 1 minggu sebelum produksi. Begitu juga dengan stabilisator dan emulsifier. Next. Selanjutnya untuk sumber pemasoknya, sumber pemasok kami untuk susu dari pabrik susu sehat, krim dari Krim Segar Indonesia, gula dari distributor gula manis, perisa ada perisa alami Nusantara, bahan tambahan, supplier bahan tambahan, stabilisator dan emulsifier itu stabilisator cahaya amina. Next. Nah, yang ketiga ada proses produksi. Untuk penjadwalan produksi, kami mulai dari jam 9 sampai jam 10 malam. Untuk urutan produksinya bisa dilihat di layar. Yang pertama kita melakukan analisis permintaan. Yang kedua kita rencanakan produksi kita, lalu kita persiapkan bahan bakunya. Terus kita proses bahan baku tersebut. Terus kita tambahin perasa atau pewarna. Terus kita lakukan pembekuan. Selanjutnya pengemasan. Lalu kita simpan dan kita distribusi. Next. Nah, yang keempat ada pencatatan biaya produksinya atau cost accounting. Yang pertama yaitu ada pencatatan biaya produksi, yang dimana untuk biaya bahan bakunya susu per liter itu 23.000, krim per liter 130.000, gula 1 kilonya 10.000. Untuk perisa yaitu 50.000 per liter, bahan tambahannya per kilonya 70.000, stabilisator dan emulsifiernya itu per gramnya 300 perak. Nah, untuk contoh perhitungannya itu, ini adalah contoh perhitungan untuk 1 minggu, pengeluaran kami untuk 1 minggu. Yang pertama 30 liter dikali 23.000, 690.000, krim 15 liter dikali 130.000 jadi 1.950.000. Gula 7,5 kilogram dikali 10.000, 75.000. Perisa 0,75 liter dikali 50.000 sama dengan 37.500. Untuk bahan tambahan 2,5 kilogram dikali 70.000, 175.000. Stabilisator dan emulsifiernya 300 gram dikali 300 perak yaitu 90.000. Nah, jadi untuk total biaya bahan baku semuanya itu kami untuk 1 minggu biaya yang keluar adalah 2.927.500. Next. Nah, selanjutnya untuk biaya tenaga kerjanya, gaji karyawan kami tetapin per bulan yaitu 2.500.000. Untuk gaji karyawan yang pengawas atau manajernya itu 3 juta per bulan. Nah, jadi untuk total jadi kami asumsikan untuk 1 bulan itu biaya yang keluar untuk perhitungan per harinya yaitu dibagi 30.000 per hari. Jadi untuk setiap
tenaga kerja per harinya yaitu 183.333 perak. Nah, biaya overhead-nya yang pertama ada biaya listrik yaitu 1 juta per bulan, biaya sewa gedung 2 juta per bulan, biaya pemeliharaan mesin 500.000 per bulan, terus biaya air 200.000 per bulan. Nah, jadi untuk total semuanya 3.700.000. Jadi kalau untuk kita hitung per hari itu berarti 123.333 perak. Nah, jadi total biaya produksi untuk 150 es krim itu kita tambahin semuanya dari total biaya bahan baku sampai biaya overhead tadi. Jadi diasumsikan atau diperkirakan untuk biaya produksi kami dalam seminggu itu kami mengeluarkan budget sekitar 3.234.116 perak. Next. Nah, yang kelima yaitu ada penyimpanan produk jadi. Nah, untuk penyimpanan produk jadi ini ada yang pertama itu kondisi penyimpanan. Nah, untuk es krim itu harus disimpan dengan suhu antara suhu minus 18 derajat sampai minus 20 derajat. Dan untuk tempat penyimpanannya itu harus dalam lembab. Yang kedua ada fasilitas penyimpanan. Untuk es krim itu memerlukan freezer dan rak penyimpanan. Yang ketiga, pengendalian kualitas, yang dimana kita harus mengendali kualitas es krim tersebut untuk memantau apakah es krim tersebut sesuai dengan standar yang kami miliki. Yang keempat, yaitu melakukan evaluasi penjualan dan review dari customer. Next. Nah, sekarang kita masuk ke ancaman dan pengendalian produksinya. Nah, untuk perencanaan produksinya, ada beberapa ancaman. Yang pertama, kesalahan analisis permintaan, tren pasar yang berubah, terus keterbatasan kapasitas produksi, ketidaktersediaan tenaga kerja yang pastinya itu menghambat produksi. Nah, dari ancaman tersebut ada beberapa pengendalian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan perangkat lunak untuk memantau dan menganalisis data penjualan secara real time. Yang kedua, melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren terbaru dan referensi konsumen. Yang ketiga yaitu kita susun rencana produksi alternatifnya. Yang terakhir yaitu kita memberikan pelatihan kepada tenaga kerja kita untuk meningkatkan keterampilan dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Next. Nah, yang kedua yaitu untuk penyiapan bahan bakunya ada beberapa ancaman. Yang pertama, keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Yang kedua, bahan baku tidak memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, kesalahan dalam estimasi kebutuhan bahan baku. Yang terakhir, ada perubahan harga bahan baku. Untuk pengendaliannya, itu yang pertama kita atur jadwal pembelian bahan baku tersebut. Yang kedua, kita bekerja sama dengan supplier yang tentunya yang memiliki reputasi yang baik dan bisa kami andalkan untuk memastikan kualitas tersebut. Yang ketiga itu kita menggunakan sistem manajemen inventaris untuk memantau stok bahan baku secara real time dan menghindari kekurangan. Yang terakhir kita lakukan analisis biaya secara berkala untuk mengontrol pengeluaran kita dan mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku. Next. Nah, untuk yang ketiga yaitu proses produksi, ada beberapa ancaman. Yang pertama, keterlambatan dalam jadwal produksi. Yang kedua yaitu proses produksi yang tidak tepat. Yang ketiga, resiko kecelakaan di area produksi. Yang terakhir, kerusakan pada mesin produksi. Nah, untuk pengendaliannya yaitu kami menggunakan perangkat lunak manajemen produksi, terus mengembangkan dan menerapkan standar SOP untuk memastikan kualitas produk selama proses produksi, terus memberikan latihan keselamatan kerja secara rutin kepada karyawan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Yang terakhir, melakukan pemeliharaan mesin secara berkala untuk mencegah kerusakan. Next. Yang keempat yaitu pencatatan biaya produksi. Untuk ancamannya ada kesalahan dalam pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, perubahan harga bahan baku. Yang ketiga, keterlambatan dalam pencatatan biaya. Dan terakhir ada resikonya kecurangan.
Untuk pengendaliannya yaitu kita bisa menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi, terus melakukan audit internal secara berkala, terus melakukan analisis biaya secara berkala, dan memberikan pelatihan kepada karyawan yang terlibat dalam pencatatan biaya tersebut. Next. Nah, yang kelima ada penyimpanan produk jadi. Untuk ancamannya, yang pertama suhu penyimpanan yang tidak stabil, yang kedua kelembapan yang tinggi, yang ketiga kerusakan pada freezer atau sistem pendingin, yang keempat ruang penyimpanan yang tidak memadai. Nah, untuk pengendaliannya kita menggunakan alat pemantau suhu dan kelembapan yang memberikan peringatan jika kondisi tersebut tidak sesuai. Terus melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan rutin kepada freezer dan sistem pendingin untuk mencegah kerusakan. Terus kita memberikan pelatihan lagi kepada karyawan tentang prosedur penyimpanan yang benar. Dan yang terakhir yaitu kita mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang untuk lagi-lagi untuk memantau stok dan memastikan produk disimpan dengan baik. Next. Nah, ini adalah gambaran siklus produksi secara garis besarnya. Yang mana terdapat ada beberapa elemen, yaitu ada siklus pendapatan, sistem buku besar dan pelaporan, manajemen, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian, dan siklus pengeluaran. Nah, siklus pendapatannya itu pesanan pelanggan diberikan kepada siklus produksi, dan siklus pendapatan memberikan perkiraan penjualan ke siklus produksi. Nah, siklus produksi memberikan barang jadi ke siklus pendapatan. Nah, siklus produksi akan memberikan harga pokok produksinya kepada sistem buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, siklus produksi juga memberikan laporan terhadap manajemen. Terus selanjutnya, siklus produksi memberikan kebutuhan tenaga kerjanya berapa. Lalu siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajiannya memberikan biaya tenaga kerjanya kepada siklus produksi. Nah, terakhir kepada siklus pengeluaran. Siklus produksi akan memberikan permintaan pembeliannya, lalu siklus pengeluaran akan memberikan biaya overhead-nya dan bahan bakunya. Next. Nah, untuk flowchart siklus produksi terdapat beberapa divisi. Yang pertama yaitu ada divisi produksi, yang kedua gudang, yang ketiga ada divisi keuangan. Nah, yang pertama dilakukan adalah dimulai dari divisi produksi, yang mana divisi produksi akan membuat surat permintaan bahan baku, yang mana dari surat tersebut akan muncul dua dokumen. Yang pertama dokumen untuk surat permintaan bahan baku untuk divisi produksi, dan satu dokumen lagi akan diarsipkan. Nah, lalu surat permintaan bahan baku tadi dibawa ke divisi gudang, yang mana divisi gudang akan memeriksa persediaannya, lalu menyiapkan bahan bakunya, dan lalu divisi gudang akan mengeluarkan dokumen list untuk bahan bakunya. Dan list bahan baku tersebut dibawa lagi ke divisi produksi, yang mana divisi produksi akan mengolah bahan baku tersebut, terus mengolah bahan baku tersebut dan barang tersebut jadi. Dan barang jadi tersebut muncullah dokumen keterangan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, dokumen keterangan HPP tadi dibawa ke divisi keuangan, lalu divisi keuangan akan membuatkan HPP-nya dan mengeluarkan dokumen kartu HPP-nya. Lalu dibuatlah laporan dan muncul dua dokumen. Yang pertama, laporan tersebut disimpan oleh divisi keuangan, yang satunya lagi diarsip dan selesai. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, kepada rekan-rekan saya yang dari awal hingga akhir telah menjelaskan materi mengenai siklus dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke desain produk teman-teman. Di sini seperti yang teman-teman lihat, desain produk kita itu ada yang berlogo MS dan logo seperti berbentuk hati. Di sini kita memiliki desain produk logo MS itu sendiri singkatan dari perusahaan kita, yaitu Mitsuka.
Makanya logo kita disingkat dengan MS. Dan untuk logo kedua ini kita ciptakan karena kita bertiga membentuk perusahaan kita dengan kebersamaan dalam bentuk cinta. Nah, jadi dua logo ini kita satukan menjadi bentuk logo seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, logo kita mempunyai warna coklat. Di sini kita mengasih warna coklat itu karena warna coklat melambangkan dan mengartikan dunia yang psikologi. Warna ini untuk melambangkan arti yang kuat, mampu diandalkan, serta fondasi kekuatan hidup. Makanya kita memilih warna coklat untuk desain produk kita. Logo, lebih tepatnya logo. Nah, di sini desain produk kita untuk paper cone-nya yang bergunanya untuk sebagai wadah kon biar tidak terkontaminasi langsung dengan tangan. Seperti yang teman-teman lihat juga, di sini ada 3 desainnya yang ada warna beda warna. Yang satu ada lebih ke cok oranye kuning, biru, dan merah. Di sini juga ketiga warna ini juga memiliki arti teman-teman, yang dimana kuning oranye ini melambangkan kekompakan, kebersamaan, dan melambangkan bahagia serta semangat ceria kehangatan. Dan yang kedua itu warna biru kita pakai karena melambangkan profesionalitas, kecerdasan dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir kita menggunakan warna merah dengan artian itu sebagai keberuntungan, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam perusahaan kita. Jadi kita memilih warna-warna ini untuk desain-desain produk kita, perusahaan ini. Nah, yang desain produk yang kedua itu bentuk cup kita, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membeli es krim kita, tidak mau menggunakan kon karena nanti tidak bisa dibawa kemana-mana, kita juga menyediakan cup es krim di perusahaan di bisnis kita ini. Nah, begitulah presentasi kelompok kita, kelompok 3 ini yang terdiri dari saya Siva Kurnia Putri, rekan saya Dara Puspita, dan Aziza Hani. Saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih dan maaf apabila di kelompok kita terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun memaparkan materinya ataupun isi-isi materi yang telah kita sampaikan tadi. Lebih kurang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.